Assalamualaikum teman-teman, saya Siti Mutaharoh, mahasiswi semester 7 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya akan memaparkan sedikit tentang beberapa teknik dalam konseling. Nah, ini adalah penampakan dari salah satu teknik dalam konseling, yaitu bernama teknik berkeliling dalam terapi Gestalt. Jadi, habis ini akan saya paparkan pengertian dan juga langkah-langkah dari teknik berkeliling terapi Gestalt. Check it out! Jadi, terapi Gestalt itu adalah terapi yang dikemukakan oleh Frederick pada tahun 1893 sampai 1970. Fokus dalam terapi ini adalah saat ini atau masalah pada saat ini atau here dan now. Nah, di dalam terapi Gestalt ini terdapat salah satu teknik bernama teknik berkeliling. Apa sih teknik berkeliling itu? Jadi, teknik berkeliling adalah klien diminta konselor untuk berkeliling ke anggota kelompok lain untuk melakukan suatu perbuatan atau bertanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menghadapi, bereksperimen, memberanikan diri, percaya diri, dan juga bertingkah laku baru. Jadi, di sini konselor meminta klien untuk datang kepada anggota kelompok lain, entah itu untuk bertanya atau meluapkan emosinya, mengungkapkan perasaannya, bertanya sesuatu seperti itu. Untuk apa? Untuk melatih diri klien untuk menghadapi suasana yang baru dan juga secara langsung menjadikan klien ini percaya diri, seperti itu. Nah, di samping saya ini sudah terdapat langkah-langkah dalam melakukan teknik berkeliling dalam terapi Gestalt. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada klien. Kenapa sih harus memberikan motivasi kepada klien? Nah, jangan lupa kita sebagai konselor harus memberikan motivasi kepada klien ketika melakukan proses konseling. Karena dalam memberikan motivasi tersebut itu merupakan bentuk dari dorongan kita, support kita, semangat kita untuk klien ini agar bisa mencapai tujuan kita. Nah, untuk yang kedua adalah membangkitkan otonomi klien. Yang ketiga, konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya pada saat ini. Jadi, klien ini diminta konselor untuk mengungkapkan perasaan pada saat ini yang dirasakan, entah itu cemas, sedih, bahagia, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah akhir dari konseling atau evaluasi. Nah, akhir dari konseling atau evaluasi ini penting dilakukan untuk apa? Agar proses konseling kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi, kesalahan-kesalahan awal atau kekurangan awal proses konseling ini bisa dievaluasi, yang kemudian akan bisa melaksanakan proses konseling yang lebih baik lagi ke depannya. Ini adalah peta konsep yang kedua, yaitu tentang teknik penerimaan dalam teori eksistensial humanistik. Dalam peta konsep ini akan saya jelaskan tentang pengertiannya, kemudian tujuan-tujuan dari teknik penerimaan, dan juga bentuk dari teknik penerimaan di dalam teori eksistensial humanistik. Pencetus teori eksistensial humanistik adalah Abraham Maslow. Siapa sih yang mengenal Abraham Maslow? Di dalam dunia perkonselingan, pasti nama Abraham Maslow adalah nama yang sangat familiar. Nah, di dalam teori eksistensial humanistik terdapat berbagai teknik di dalamnya. Salah satunya adalah teknik penerimaan. Nah, teknik penerimaan ini apa sih? Ada yang menyebut teknik penerimaan ini adalah respon verbal minimal. Jadi, suatu respon yang dilakukan oleh konselor untuk menghargai atau sebagai bentuk penghargaan kepada klien. Jadi, di dalam teknik penerimaan ini, konselor menerima dengan sukarela atau menerima dengan senang hati klien yang datang, seperti itu. Karena apa? Karena teknik penerimaan ini memegang teguh asas, yaitu asas sukarela. Jadi konselor menerima dengan senang hati klien yang datang untuk bercerita atau berkeluh kesah kepadanya. Sama halnya dengan teknik-teknik yang lain, teknik penerimaan dalam teori eksistensial humanistik juga memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah menunjukkan keterbukaan dan juga kedekatan konselor kepada konseli. Kemudian yang kedua, konseli merasa dihargai dan juga diterima keberadaannya. Nah, manfaat utama dalam teknik penerimaan ini adalah membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang akrab antara konselor dan juga konseli, sehingga diharapkan proses konseling yang terjadi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ada bentuk-bentuk dari teknik penerimaan. Ada bentuk verbal dan juga ada bentuk non-verbal. Nah, di dalam bentuk verbal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu verbal pendek dan juga verbal panjang. Nah, verbal pendek ini bisa berupa kata-kata iya, lalu. Nah, untuk
yang verbal panjang bisa berupa kata-kata saya mengerti, saya memahami, saya merasakan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini ada nonverbal. Jadi nonverbal ini bisa dengan gerakan tubuh seperti menganggukkan kepala, memelihara kontak mata antara konselor dan konseli. Kemudian posisi duduk condong ke konseli. Nah, seperti itu ini merupakan bentuk konselor apa? Bentuk konselor menghargai klien. Kemudian bentuk konselor benar-benar menyimak dan juga mendengarkan cerita dari konselor. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang teknik pemberdayaan perempuan di dalam teori feminisme. Di dalam teori feminisme membahas tentang keadaan akan posisi perempuan. Jadi di dalam teori ini membahas tentang kesetaraan gender antara perempuan dan juga laki-laki. Bahwasanya perempuan juga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat selain dari peran laki-laki. Nah, di sini di dalam teori feminisme ini terdapat salah satu teknik yang bernama pemberdayaan perempuan. Apa sih pemberdayaan perempuan? Yaitu teknik atau gerakan yang dimaksud untuk memberikan kemungkinan menjadi yang terbaik untuk perempuan karena adanya potensi diri yang memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Nah, di dalam pemberdayaan perempuan ini terdapat visinya. Visinya yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta diharapkan meningkatkan peran perempuan. Nah, jadi di dalam pemberdayaan perempuan ini berusaha mewujudkan kesetaraan dan juga keadilan gender. Nah, di dalam teori feminisme ini bukan berarti di dalam teori feminisme ini perempuan menuntut untuk bisa di atas laki-laki, tidak. Akan tapi dia itu lebih menuntut keadilan bahwa kesetaraan gender itu ada karena di dalam kesetaraan gender ini laki-laki dan juga perempuan itu memang memiliki peran masing-masing yang juga sangat penting. Jadi perempuan di teori feminisme ini tidak berada di bawah laki-laki seperti itu. Nah, karena apa? Karena manusia menurut aliran feminisme ini adalah bebas seperti itu. Nah, di dalam proses konseling itu konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan juga mempunyai partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat agar bisa berkehidupan secara seimbang. Nah, konselor memberikan pemberdayaan ini kepada konseli dengan cara memberdayakan dalam bidang kreativitas, pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatan seperti itu. Agar apa? Agar dapat melangsungkan kehidupan secara seimbang di dalam masyarakat. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang teknik kursi kosong dalam teori analisis transaksional. Dan yang selanjutnya lagi akan saya jelaskan tentang menghentikan pikiran dalam teori kognitif behavior. Nah, langsung saja yang pertama adalah teknik kursi kosong dalam analisis transaksional. Di sini memiliki pengertian yaitu teknik yang menggunakan dua kursi ini merupakan cara yang efektif untuk membantu konseli mengatasi konflik masa lalu dengan orang tua atau orang lain pada masa kecil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu menyelesaikan masalah yang belum selesai pada masa lalu. Kemudian yang kedua adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Nah, caranya seperti apa sih? Prosesnya seperti apa? Yaitu prosesnya adalah klien diminta untuk duduk di depan kursi kosong, kemudian diminta untuk membayangkan bahwa seseorang tengah duduk di bawah kursi kosong tersebut, kemudian klien mengungkapkan segala emosi dan perasaannya pada seseorang yang dianggap ada dalam kursi kosong tersebut. Jadi pada intinya konseli diminta mengungkapkan sebuah perasaan atau emosi atau sesuatu yang terpendam dalam hatinya di depan kursi kosong yang dianggap bahwa kursi kosong itu adalah ada seseorang yang ada di dalam kursi kosong tersebut. Seperti itu. Kemudian menghentikan pikiran dalam teori kognitif behavior, yaitu artinya pengertiannya adalah konseli belajar menghentikan pikiran negatifnya dan merubah ke pikiran positif. Misal seorang konseli itu merasa dia insecure dengan keadaannya, dia kurang bersyukur. Nah, maka dari itu menghentikan pikiran ini konselor menyuruh untuk
konselor untuk lebih bersyukur agar dia bisa berpikir positif. Nah, apa sih sebab timbulnya pikiran negatif itu? Yang pertama adalah stres, kemudian cemas, depresi, dan lelah. Nah, empat poin ini adalah sesuatu yang menimbulkan pikiran negatif seperti itu. Nah, tujuan dari teknik menghentikan pikiran ini yang jelas adalah melakukan perubahan pada pola pikir dan dari yang negatif ke pikiran yang positif. Nah, yang kemudian adalah tentang proses pelaksanaan. Yang pertama ada asesmen dan diagnosa permasalahan, kemudian mencari alur permasalahan, menyusun rencana, yaitu mau dibawa kemana, mau akan dibawa kemana proses konseling ini, kemudian menata keyakinan menyimpang dan intervensi tingkah laku, kemudian pencegahan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang latihan asertif dalam teori behavior. Nah, pengertian dari latihan asertif ini adalah suatu kemampuan untuk mengekspresikan atau mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan pada orang lain, namun tetap menjaga norma yang ada. Jadi, seorang yang dia itu mampu menyatakan suatu perasaannya, menyatakan emosinya dengan benar kepada orang lain, maka dia itu bisa disebut orang yang memiliki perilaku asertif. Nah, masalah-masalah apa aja sih yang bisa dibantu dengan latihan asertif? Yaitu yang pertama, individu yang tidak dapat menyatakan kemarahannya. Jadi terkadang kita menjumpai seorang yang ketika dia jengkel, dia emosi, dia marah, dia itu lebih memendam, lebih memilih untuk diam. Nah, itu dia bisa dibantu dengan latihan asertif. Kemudian sulit berkata tidak. Jadi istilahnya dia manut saja dengan teman-temannya atau dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tidak bisa berkata tidak atau dia tidak bisa menolak sesuatu. Kemudian perasaan cemas yang berlebihan ini juga bisa dibantu dengan latihan asertif. Kemudian kesulitan menyatakan perasaan cinta. Nah, perasaan cinta, perasaan sayang itu adalah perasaan-perasaan yang perlu diungkapkan. Karena apa? Karena ketika kita mengungkapkan perasaan cinta atau sayang, berarti kita kita hidup bermasyarakat. Jadi kita hidup bermasyarakat itu harus saling mencintai dan juga menyayangi. Nah, ini tujuan dari latihan asertif, yaitu mengetahui pikiran dan perasaan sendiri, kemudian berpikir secara realistis, berkomunikasi sesuai apa yang diinginkan, bebas bela diri, selalu berpikir positif, dan mengetahui batasan diri dan orang lain. Ini merupakan tujuan-tujuan dari latihan asertif dalam teknik behavior. Yang terakhir adalah tentang genogram. Genogram adalah alat yang digunakan dan yang terakhir adalah genogram. Jadi genogram itu adalah alat yang digunakan oleh dokter dan tenaga medis untuk meringkas pada satu hal besar sejumlah informasi yang bersangkutan dengan keluarga. Jadi genogram itu istilahnya seperti kode yang di dalamnya itu memiliki arti-arti tersendiri yang membahas tentang informasi yang berkaitan dengan keluarga. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu menjelaskan tentang hubungan pada sebuah keluarga. Apakah ini anaknya, ini bapaknya, ini kakeknya, ini pamannya, ini omnya, seperti itu. Kemudian meninjau secara cepat situasi keluarga. Apakah situasinya sedang baik-baik saja atau apakah ada masalah di dalam keluarga tersebut. Nah, itu bisa dibaca dengan genogram. Kemudian mengidentifikasi sekilas faktor yang signifikan dalam anggota keluarga. Nah, komponen-komponen dalam genogram itu ada struktur, demografi, major life event, sosial, dan masalah kesehatan. Jadi di sini itu lengkap. Di dalam genogram itu lengkap tentang kesehatan, tentang masalah, tentang sosial, segala macam yang berkaitan dengan sebuah keluarga tersebut. Jadi ketika kita membaca genogram, kita sudah dapat mengetahui bagaimana keadaan keluarga tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan menyimak sedikit penjelasan saya tentang berbagai teknik di dalam konseling. Mungkin dalam penjelasan materi saya ada kekurangan atau ada salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.